dana tahap 2 40% khusus untuk dana non-RMAR yang tidak ditentukan penggunaannya. Kesalahan administrasi di tingkat desa terkait dengan lahirnya PMK 1. Termasuk potensi gagal bayar. Termasuk potensi gagal bayar. Dulu awal-awal itu kan belum terlalu begitu rapi itu urusan manajemen keuangan desa itu. Jadi biasanya desa tuh habis terima duit, justru selama ini bumdes-bumdes ini semacam jadi sapi perahan. Sudah tidak berjalan. Bung Yosef Asafa, salah satu aktivis dan pegiat MBG plus pegiat enak-enak punya lah. Asik-asik punya. Lalu Pak Yunis Solwala adalah salah satu Pegiat desa. Ya, konferensi pers dari Menteri Keuangan Pak Purbaya menyampaikan tentang perubahan anggaran, merubah eskalasi di tingkat teknis di bawah. Dan tadi lagi sebelum datang, saya baca ternyata di Lembata dan beberapa kabupaten itu ada gerakan konsolidasi kepala desa dari APDESI untuk melakukan demonstrasi. Nah, itu berkaitan dengan perubahan atas dan desa. Signifikankah di desa merasakan perubahan itu betul, atau ada hanya wacana yang belum juga berdampak? Terbitnya PMK 81 tahun 2025 tentang perubahan PMK 104 tahun 2024 terkait mekanisme penyaluran dana desa. Dia jadi berdampak karena dia mengatur tentang tertib administrasi. Dana tahap 2 40% khusus untuk dana non-RMAR yang tidak ditentukan penggunaannya. Itu memang tidak bisa cair. Jadi ini masih 2 tahap. Tahap 1 kan sudah selesai, sekarang di tahap 2. Selesai. 60%, 40%. Ya. Dan sekarang ke tahap 2. Tahap 2 ini, kalau dana 40%, dana untuk non-RMAR itu lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Ada juga desa-desa yang ketika melakukan tagging suskedes itu kegiatan honor, PAUD, honor nakes itu masuk ada yang semua? salah kamar masuknya ke kategori non RMAR. Sehingga tidak bisa cair. Nah, lahirnya PMK ini kemudian bisa menjadi kebingungan bagaimana memenuhi kewajiban. Memang terbaru ada surat edaran bersama dari Menteri Keuangan, Menteri Mendagri dengan Menteri Desa terkait dengan bagaimana mengatasi potensi administrasi kesalahan administrasi di tingkat desa terkait dengan lahirnya PMK 1. Termasuk potensi gagal bayar. Itu yang memberikan kemudahan bagi desa untuk menggunakan dana RMAR untuk menyelesaikan kewajiban yang belum terbayarkan kegiatan-kegiatan non-RMAR. Itu yang pertama. Dan juga bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Itu bisa pakai. Artinya anggarannya belum dieksekusi. Kegiatannya belum berjalan. Yang 40% tahap 2. Jadi ada RMAR, ada non-RMAR. Nah, dia bisa menggunakan dana RMAR untuk mengantisipasi potensi gagal bayar itu. Nah, Om Yondes mungkin perlu menjelaskan kategori yang masuk dalam kategori jenis alokasi yang masuk ke dalam kategori RMAR dan non-RMAR itu seperti apa saja? Jadi dana RMAR atau ditentukan penggunaan itu acuan kita pada prioritas penggunaan dan desa tahun 2025. Itu RMAR. Yang masuk dalam perencanaan. Itu masuk dalam kategori RMAR. Yang masuk dalam dalam perencanaan. Jadi ada yang 3% operasional pemerintah desa, terus untuk penanggulangan stunting, terus kegiatan-kegiatan berkaitan dengan perubahan iklim, bencana misalkan. Terus kegiatan bansos berkaitan dengan perubahan iklim. Terus
BLT, bantuan langsung ya. tunai dengan ketahanan pangan 20%. Oh. Itu masuk kategori Ermar. Oh. Tahap 1 baik Ermar maupun non Ermar itu kan kita pengajuannya juga terpis 60% semua. Oh. Ermar ya 60%, sisanya yang non Ermar itu untuk membiayai kegiatan lain yang masuk kategori kewenangan desa, pembangunan jalan ya, dan sebagainya. Nah, tahap 1 sudah dieksekusi 60%. Nah, desa-desa ini kebanyakan, apalagi terlebih di desa-desa yang jalur terpencil, banjir. Kalau di Kabupaten Kupang khusus di Ampua misalnya, itu kegiatan seperti fisik itu akan dieksekusi di awal tahun. Lalu masuk tahap 1. Sehingga berarti 60% itu. ya, 60% di tahap 1 akan dieksekusi tahap 1. Sehingga tahap 2 tinggal dilakukan pembayaran saja. Nah, Oh, jadi sudah selesai semua nih. selesai tinggal dilakukan pembayaran. Nah, PMK 81 ini, Berarti itu aman dalam urusan ini. iya kalau Dia mereka kan sudah selesai, ya. Kalau pakai tahap 1 sekarang. Bukan, pekerjaan itu sudah diselesaikan di tahap 1. selesai tahap 1, Ya, masuk di tahap 2 kan tinggal bayar saja, tidak kerja lagi. tidak kerja lagi. Yang masalah ini adalah pekerjaannya masih berlanjut sampai tahap 2 belum selesai. Nah, ini ada Iya kan? Ya, ada yang seperti itu. Ada yang pekerjaan sementara berjalan, separuh anggaran di tahap 1, separuhnya di tahap 2. Ada yang kegiatannya sudah selesai, tinggal pembayaran saja. Karena kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga menggunakan dana untuk menyelesaikan. artinya desa bayar. Nah ini suka mungkin pengalaman tidak ke situ. Apa itu? Ada pekerjaan yang ini kan kalau pihak ketiga dia pakai anggarannya dia dulu. Ya. Biasanya kan begitu. Ya. Baru nanti setelah rampung, Dia kan sebenarnya dua sudah mengalami perubahan. Dulu awal-awal itu kan belum terlalu begitu rapi tuh urusan manajemen keuangan desa itu. Jadi biasanya desa tuh habis terima duit dia bayar semua keluar. Makanya banyak yang bermasalah itu kemarin-kemarin. Setelah dibayar, kontraktornya hilang gitu kan. Nah, pekerjaan belum selesai. ya pekerjaan belum selesai. Nah, sementara di perubahan kedua itu kan lu harus selesai dulu barangnya, baru kemudian dibayarkan. Nah, kalau kita kan biasa begitu. Sebenarnya mekanisme untuk pengadaan barang dan jasa di desa ini memang pihak ketiga harus kerja dulu. Ya. Adapun Sekarang, dulu kan di awal-awal tidak begitu. sama juga, itu dulu kan kebijakan saja. Oh, kebijakan saja. Oh. Tapi bahwa kita mengenal di desa itu ada yang namanya, kalau kemudian teringkup di dalam Siskedes itu ada yang namanya definitif dan panjar. Jadi sistem baik di Permendagri 20 juga seperti itu. Jadi Bisa termin-termin juga. pihak ketiga melakukan pekerjaan dulu, baru diverifikasi, baru dilakukan pembayaran Bayar sesuai progres. sesuai progres. Oh. Itu berlanjut sampai dengan saat sekarang. Ya. Jadi desa-desa ini ada yang kegiatan selesai, tinggal membayar saja. Bahkan ada yang HOK masyarakat pun belum terbayar karena dia masuk di dalam dana 40% tahap 2 kategori non Ermar. Nanti orang lah. Dan HOK bayar sih. mau terima harus dibayar. Makanya keluarlah surat edaran bersama 3 menteri ini, itu yang memberikan arahan terkait dengan ini. Jadi bisa dibayar menggunakan yang pertama adalah dana Ermar yang belum jalan. Contoh dana ketahanan pangan yang belum jalan itu bisa dipakai untuk membayar kewajiban yang belum terbayar. Nah, terus yang kedua juga dia bisa menggunakan sisa anggaran berjalan. Jadi sisa hasil negosiasi dengan pihak ketiga itu bisa digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang belum terbayar. Dan yang ketiga juga kita bisa menggunakan dana dari kegiatan-kegiatan lain yang belum terlaksana. Contoh ada kegiatan jembatan yang memang dilaksanakan tahap 2 tetapi karena gagal tender misalkan. belum dilaksanakan, sudah ada tender, sudah ada kesepakatan kontrak tapi belum dieksekusi. Dikerjakan. Bisa dibatalkan Bisa itu. dibatalkan kegiatannya, anggarannya Direalokasi. realokasi untuk membayar kewajiban-kewajiban. Tapi berapa banyak terhadap pekerjaan yang belum selesai, sedikit saya yakin. Dan apabila dan juga bisa menggunakan silpa. Dana silpa. Silpa. Dan apabila poin ini tidak bisa mencukupi kewajiban, maka desa bisa
menetapkan di APBDes tahun berikutnya untuk dibayarkan tahun berikutnya, tetapi tidak boleh menggunakan sumber dana desa, harus dari sumber yang lain. Hal ini yang kemudian memicu apa namanya reaksi dari teman-teman APBDes tadi. jadi seperti itu. Nah, kondisi terakhir nih, Bos. Kondisi terakhir desa ini sebenarnya dengan teratur menurut lo ya. Pengalaman mungkin nanti berbagi dengan sekarang. Pengalaman misalnya tiba-tiba di jalan menteri buat seperti ini. Teknisnya nih ribet ya, Pak, yang kau amati sekarang. Itu kan juga pelaku pegiat desa. Iya, ribet juga. Ribet karena gini, kalau kita lihat dari sisi regulasi sebenarnya baik. Satu kan bulan Januari, tahap 2 bulan Juni. Kita harus patuh. Makanya desa-desa yang melakukan pencairan tepat waktu itu mereka tidak kena regulasi. Tapi pengalaman saya sekarang yang tepat waktu, kita ini kan saya pernah menanggung ini sedikit. Tidak banyak ya, tidak banyak. Misalnya dari 10 desa itu 2 desa. Saya pernah misalnya, ini kita share ini, misalnya saya itu di Kupang Timur, di desa. Selalu di Kabupaten Kupang itu pasti Manusa. Yang tertib. Karena Manusa itu salah satu desa contoh yang ke sana. Dan turun pasti Kabupaten Manusa. Karena administrasinya rapi. Saya yakin dari seluruh desa itu ya paling 10-20% lah. Kalau untuk kita Kabupaten Kupang khususnya terakhir, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Ende yang paling terlambat untuk pengajuan tahap 2. Karena memang kita di Kabupaten Kupang juga kemarin juga ada agenda audit. Terus juga ada persoalan yang menjadi salah satu syarat penyaluran itu ada beberapa desa yang juga akan notaris untuk membentuk koperasi yang bermain legalisasi lembaga BUMDes, dan juga ada satu dokumen pajak punya. Dan dokumen itu juga dilampirkan. Jadi legalisasi Koperasi Desa Merah Putih ini juga jadi variabel penilai. Ya, jadi salah satu syarat untuk pengajuan dana tahap 2. Di PMK 81 juga. Jadi ada desa yang memang belum juga legalisasi. Tetapi mereka belum ambil, mereka punya aktanya, akta pendiriannya. Karena aktanya harus dilampirkan. Nah, ini masuk ke PMK 81 tadi, 81. Nah, untuk Koperasi Merah Putih ini kemarin kan baru selesai pelatihan. Ini kira-kira dana yang ada, yang 40% terakhir kan untuk pembiayaan terhadap, yang saya tahu ya, terhadap pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Seperti itu atau bagaimana? Jadi gini, kalau berdasarkan PMK 81 itu sisa anggaran tahap 2 ini kan tidak akan disalurkan lagi. Artinya apa kita tidak perlakukan sebagai penerimaan di tahun berikutnya. Ini anggarannya habis lah. Itu kemudian digunakan untuk prioritas kebijakan nasional dan juga untuk pengendalian fiskal. Jadi prioritas program nasional dengan pengendalian fiskal. Ya, prioritas kebijakan program nasional termasuk Koperasi Desa Merah Putih ini. Bisa jadi. Nah, Pak, yang saya maksud begitu sekarang. Jadi Koperasi Merah Putih ini menjadi bagian dari kebijakan pusat. Mereka menjadi 40% tadi. Itu nanti diatur lah sama Kementerian Keuangan. Yang penting dananya disentralisir dulu toh. Dananya tidak disalurkan. Jadi itu untuk pengendalian. Yang pasti tidak disalurkan lagi ke desa. Ini saya jadi ingat yang bilang menurut lu ini kan kita diskusi di luar dari ini kan bayangan aja dengan melihat kondisi case kontra segala macam. Apakah satu waktu dan biasanya akan dihentikan? Menurut pandangan lu gimana? Dan analisa lah kalau. Sebenarnya secara teknis tentang ini Bung Yonders lebih memahami karena memang Bung Yonders yang bergelut di situ. Tapi kalau berangkat dari case yang kemudian disampaikan Bung Yonders ini, yang kemudian memunculkan reaksi begitu banyak teman-teman pemerintah desa, ini sebenarnya kalau menurut saya kalau misalkan selama ini dana desa itu tidak sekedar dipakai hanya sekedar untuk membangun infrastruktur fisik, atau kemudian dipakai membangun betul-betul ekonomi desa, misalkan BUMDes itu hidup, desa punya sumber pendapatan sendiri, di saat-saat seperti ini sebenarnya desa itu tidak pusing. Aman kan? Ya. Kalau misalkan BUMDesnya hidup, ya kan, punya pendapatan yang cukup,
untuk kemudian mengendalikan keuangan desa, misalkan suatu saat ada kebijakan-kebijakan yang seperti ini, sebenarnya desa aman karena punya bantalan sendiri untuk mengantisipasi situasi kayak begini, gitu. Tapi karena memang selama ini pemerintah desa itu seperti tidak punya imajinasi sendiri untuk kemudian memutar dana desa ini sebagai sumber modal usaha di desa untuk membangkitkan ekonomi desa, untuk pendapatan desa. Dan orientasinya lebih pada bagaimana menghabiskan duit ini masuk, duit ini bagaimana cara untuk menghabiskan duit, karena pasti tahun depan ada lagi yang datang gitu kan. Jadi memang rutinitas menghabiskan dana desa lebih banyak ke program-program fisik ini kemudian jadi semacam bumerang juga di saat-saat seperti ini kan, Bung Andris. Ketika ada kebijakan untuk menghentikan dan ada kewajiban membayar yang harus desa bayar, itu kalau makan cari duit gitu kan. Mereka pusing sendiri mau cari duit dari mana. Kalau misalkan kemarin-kemarin itu badan usaha milik desa ini semua jalan bagus, sehat, punya stok anggaran yang cukup, kan tinggal dialokasikan aja ke situ untuk cover kebutuhan itu gitu. Tapi ya itu tadi, menurut saya ini langkah Pak Menteri Keuangan ini kan orang yang sangat disiplin fiskal, orang yang sangat disiplin, orang yang betul-betul sangat disiplin dalam urusan fiskal. Ya, orang ini tidak mau kemudian duit itu parkir terlalu lama, gitu. Dan misalkan kalau harus kemudian ini duit yang kemudian turun harus bergerak kan, dibelanjakan, dipakai untuk ini sehingga ekonomi itu berputar. Kalau misalkan diparkir lama-lama apalagi sampai melewati ini kan, karena anggaplah ini semacam sanksi, kan, semacam sanksi administrasi karena melewati masa waktu yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan sendiri dalam pemanfaatan anggaran ini, gitu. Sehingga memang seperti tadi, desa-desa yang tertib administrasi aman. Tapi desa-desa yang memang mungkin satu dan dua hal kemudian harus molor waktu segala macam, ini yang kesulitan. Itu sebenarnya bukan itu dan banyak desa. Karena gini, skema yang terakhir itu kan bisa menganggarkan di tahun depan, tetapi tidak dari dana desa. Oh iya. Artinya bahwa mau cari dari mana kalau BUMDesnya tidak hidup kan? Kalau kenapa kemudian protes itu? Karena rata-rata BUMDes mungkin 1-2 saja yang kita hidup. Yang hidup pun penghasilan berapa? Kuat sekali. Tetapi ketahanan pangan 2025 ini ada desa yang bisa untuk hasil usahanya bisa cover itu. Kalau betul-betul dia efektifkan pemanfaatan dana desa kemarin, itu pasti tidak terganggu. Apa tuh berapa desa? Kita di wilayah dampingan saya sebelumnya ya 1 desa bisa. Aman itu. Dari berapa desa? Masih menunggu penjualan. Tapi kan barangnya kan ada, tinggal dijual. Itu produksi apa? Jagung. Berapa ton itu, Bro? Target kita 24, kan target awalnya 5 hektar 30 ton. Tetapi hanya bisa dikerjakan 4 hektar karena soal ini. Ada panen sapi tidak sih itu? Ada panen sapi kan, jagung gitu aja harusnya panen sapi juga. Bukan kan, itu kan kemarin ya tanam jagung panen sapi toh. Jagung segitu kan. Jadi ini menggunakan. Saya tanya, kalau tanam jagung sebanyak itu harusnya kan ada panen sapi juga toh. Jadi karena 4 hektar dieksekusi, 1 hektarnya pasti bisa dialihkan. Rasio 1 hektar berapa ton itu kemarin? Secara teknisnya memang ada teman-teman penyuluh pertanian di sini, tapi kita taksir dalam kasih data di analisa usaha kita 5 hektar itu kan 30 ton, berarti 30 bagi 5. Oke. Tapi kita ukur ini di tahap awal. Jadi paling penting memang pada saat ketahanan pangan di jalan, saya tekankan bahwa yang paling penting adalah ada keterlibatan masyarakat, mereka bisa dapat hak dari situ. Tetapi bahwa tugas dari TPK ketahanan pangan itu harus pastikan target penerimaan harus tercapai. Jadi jual juga harus bisa terjual. Desa Olfatu di kecamatan Takari. Baru di Takari. Dan uang itu sebenarnya produksi pertanian jalan sekarang. Hanya infrastrukturnya. Infrastruktur sana. Semoga Agung nonton podcast ini jadi kalau desa-desa yang skema ketahanan pangan jalan itu aman. Tapi ada juga ketahanan pangan yang modelnya dana berbulan itu kecil.
Dan jadi semacam pengadaan apa bibit untuk petani tanam, terus kemudian petani terima bahannya, terus mereka lakukan penjualan, modal yang dikasih kembali plus keuntungan 10%, itu terlalu kecil. Beta mau tanya satu, Bung Yontus. Dari sekian desa yang Bung Yontus dampingi, terhadap ekses dari PMK nomor 80 ini, ambillah contoh satu desa, berapa yang harus dianggarkan untuk membayar sisa bayar ini, terancam gagal bayar ini? Ada desa yang sampai 500 juta. Waduh. 500 juta. Makanya orang ribut. Oh, sampai segitunya. Karena gini, memang Kabupaten Kupang ini desa ya. Ini betul coba menghitung alokasi Ermar dan Enmar, lalu saya membandingkan dengan dana transfer yang masuk, itu berbeda. Artinya bahwa ada kegiatan Ermar, yang dilaporkan ke pusat sebagai non Ermar. Manipulasi. Bukan salah input itu. Salah tagging. Mungkin di mekanismenya melalui di Suskedes desa dong. Mereka entry Suskedes, lalu ada tagging. Di situ dia masuk kategori kegiatan mana? Inputnya dari dinas. Inputnya biasanya Tapi ini ada orang teknis yang punya tugas lah terkait di dinas itu sekarang biasanya 2-3 orang yang bertugas untuk input. Ya asistensi itu, tim asistensi ya. Maka di dalam situ ada yang namanya honor nakes. Yang Ermar ini. Yang harusnya Ermar, tetapi dikategori sebagai non Ermar sehingga tahap 2 ini gagal cair. Itu yang membuat banyak desa yang masuk kategori itu, masuk begitu. Kalau menakis itu rata-rata semua desa kan bukan yang masuk yang salah input itu masuk ke non Ermar itu. Untuk Kabupaten Kupang saya yakin pasti banyak karena dari data jumlah Ermar dan non Ermar, ada juga yang ketahanan pangan tidak dihitung sebagai Ermar. Kan di desa dampingan saya kan pernah diklarifikasi. Nah itu repot itu. Maksudnya begini. Ini kan ada kebijakan peraturan bersama beberapa menteri ini untuk kemudian mencari solusi mengantisipasi potensi gagal bayar ini. Tetapi kan itu bukan solusi dalam rangka pengalokasian anggaran baru, ya kan? Bukan solusi untuk menganggarkan yang baru, tetapi mengefektifkan potensi anggaran yang ada di desa untuk membayar proyek gagal bayar ini kan. Bagaimana kalau misalkan desa A misalkan setelah melakukan inventarisir semua potensi dana yang disebutkan dalam peraturan menteri peraturan menteri bersama itu tidak mencukupi misalkan. Baru 500 juta efisiensi anggaran dari semua lini yang tadi disebutkan tadi dari Ermark itu, tapi kemudian tidak mencapai target bayar. Misalkan ini 500 juta ternyata dikumpulkan cuma dapat 100 juta. Sisa 400 juta ini dari mana, Bro? Makanya orang bisa banyak masuk penjara ini. Ya, jadi gini, bisa penuh pengadilan saling lapor. Nah, ini yang konteks real di lapangan ya, hal-hal seperti ini. Makanya saya bahkan terakhir tadi ada desa yang tanya, Pak, dana BLT ini kan Ermar, apa bisa tidak untuk kita kurangi BLT, kita pakai untuk bayar kewajiban? Saya bilang kita harus konsultasi dulu. Jadi sama seperti lahirlah surat edaran bersama ini. Di desa juga begitu, kita konsultasi, kita sektor. Itu sekitar berapa tuh dana BLT itu? Ada yang 6 bulan belum bayar. Rata-rata kan 300 ribu per 6 bulan. 300. Kalau BLT semua masuk Ermar semua. Aman. Oke. Dia masuk Ermar dan pasti cair. Pasti cair di tabungan. Hanya untuk memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan yang bisa sampai 500 juta. Kalau alternatif ini skema Silpa juga tidak mencukupi, skema kegiatan ketahanan pangan yang belum jalan juga belum mencukupi, maka salah satu alternatif terakhir adalah dianggarkan kembali tapi sumber dana bukan dari dana desa.
Makanya desa ada yang kemudian berpikir tentang apakah BLBN bisa dikurangkan. Kalau tidak mau harus kerja ekstra untuk ada PAD di tahun berikut untuk tutup kewajiban. Tapi kalau bicara PAD, kalau bicara PAD, PNS lah. Ini rata-rata dari 2015 sampai sekarang, untuk pembiayaan semua kalau mau cover dari PNS, saya pesimis. Tergantung core bisnis di desa itu apa bisnis yang dimainkan desa di sana. Satu dua, bisnis mulai besarnya kan dulu Sika jalan, Narokio ada, yang sampai nasional ya, Manggarai untuk wilayah NTT. Itu omsetnya berapa? Omset juga belum besar ya, untuk bisa cover kalau terjadi yang fenomena tadi. Jadi itu yang 500 ini kan gagal bayar. Jadi ini palingan sekitar 200-300 juta lah yang harus Efisiensi. dianggarkan di tahun berikutnya untuk bayar. Nah, Sumber dananya dari mana? poin yang Sebenarnya selain dari dan desa. poin yang ABC gerak ini saya belum ini, tapi mereka protes ya terhadap PMK. Ya karena tadi teknisnya itu tadi. Ini lebih ke lebih ke apa tidak ada alternatif lain selain itu, karena apa? Kita bertaruh dengan pihak ketiga, jaminan dibayar ini kan kepercayaan yang dipertaruhkan. Makanya itu. Yang kedua adalah terlalu besar kegiatan kewajiban yang harus dibayarkan akibat dari salah satunya adalah salah tagging ini kegiatan Ermar non Ermar. Ini yang kemudian menimbulkan reaksi di desa. Bahkan ada yang misalnya hak nakes misalnya kalau dilaporkan sebagai non Ermar dan tidak disalurkan, dananya harus dibayar. Itu item yang Ya. satu item. Ini kasusnya agak macam-macam kasus. Efeknya agak macam-macam. Tapi saya pikir beginilah, saya pikir pasti nanti akan ada kebijakan. Ya, pasti akan ada kebijakan untuk kemudian mengantisipasi situasi-situasi buruk yang terjadi. Karena kan kalau tidak ada solusi, ya bisa banyak orang masuk penjara. Gitu. Bisa banyak orang masuk penjara bukan karena kesalahan mereka, tapi karena aspek teknis tadi. Ya, terus teknis tadi. Jadi saya pikir pemerintah juga mungkin tidak akan menutup mata dengan situasi ini. Begitu. Tapi poin yang bisa kita ambil adalah sekurang-kurangnya ini semacam warning kepada teman-teman desa untuk kemudian mengantisipasi situasi-situasi yang terjadi. Dengan apa? Dengan alokasi penggunaan dana desa itu harus kemudian mulai memikirkan bagaimana caranya dana ini diputar untuk menghasilkan sesuatu dari desa. Ya, entah itu memanfaatkan dana desa, BUMDes kah? Yang paling mungkin BUMDes, tidak mungkin menggunakan badan usaha lain. Koperasi Desa Merah Putih itu kan punyanya anggota, bukan punyanya pemerintah desa. Sehingga keuntungan dari hasil bisnis di koperasi Desa Merah Putih tidak bisa dipakai pemerintah desa, karena itu milik masyarakat desa. Lain lagi. Jadi bukan dana pemerintah. Artinya dana ini belum Cuma dana stimulan untuk legalisasi saja. Artinya bahwa mulai dari tahun 2026 konsentrasi pembangunan di desa, kita harus berpikir tentang BUMDes. Kita harus berpikir tentang bagaimana caranya desa punya PAD. Dengan lahirnya PMK, dana tahapnya tidak bisa dicairkan untuk mendukung prioritas kegiatan nasional. Salah satunya, ya kita bisa katakan bahwa POPDes. Ya, artinya bahwa pemerintah, kita bisa katakan bahwa ekonomi ini lagi diarahkan untuk menjadi prioritas pembangunan kita di tahun berikutnya. Jadi tidak harus kita melalui infrastruktur, tapi kita sudah merasa mulai dari pembangunan ekonomi. Betul. Ini paksaan Pak Menteri Keuangan memaksa untuk komisi fiskal kita secara nasional harus sepertinya kan. Yang pertama begini, ini soal mindset membangun. Ya. Satu, Pak Menteri kan sudah dari jauh-jauh hari itu sudah sampaikan. Dia tidak mau dana itu diparkir terlalu lama. Satu. Yang kedua, dia itu orangnya disiplin fiskal. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan bulan ini harus selesai. Kalau misalkan tidak selesai, orangnya tidak macam-macam gitu. Nah, ini juga kemudian semacam treatment kepada desa supaya desa mulai, harusnya kan barang ini sudah disiasati dari jauh-jauh hari.
Nah, undang-undang desa ini juga sebenarnya sudah memfasilitasi ruang itu. Memfasilitasi ruang itu dengan kemudian desa juga harus berpikir bagaimana mengalokasikan dana untuk diputar sebagai modal usaha. Makanya didoronglah BUMDes-BUMDes itu. Tetapi sejauh ini kan orang memunggungi itu, merasa bahwa itu tidak penting. Gitu. Kalaupun dianggarkan, tidak diseriuskan core bisnis apa yang kemudian didorong agar kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk desa. Justru selama ini BUMDes-BUMDes ini semacam jadi sapi perahan, Tidak berjalan. sudah tidak berjalan. Ya kalau mau dibilang dikorupsi juga mungkin banyak yang dikorupsi juga itu. Kan alokasi anggarannya besar sekali ke BUMDes-BUMDes itu. Sepengalaman saya nih, Ya. itu sebenarnya bukan di korupsi yang sih, tetapi prioritas dana desa untuk dana Kecil. ya ke BUMDes BUMDes juga kecil. belum dianggap sebagai sektor atau badan usaha penting. Oke. Kita juga jelaskan ulang-ulang, karena kondisi desanya juga SDM salah satu. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya ke depan memang desa juga harus kemudian didorong untuk berpikir bagaimana menghidupkan kembali sumber-sumber ekonomi desa. Berpikir untuk bagaimana menghidupkan sumber-sumber ekonomi desa. Alokasi dana desa itu ya cukup sudahlah urusan membangun fisik, urusan pengadaan barang-barang yang tidak penting, ya kan. Alokasi anggaran yang kemudian jalan yang sama kemudian ditambal berulang-ulang, ya kan. Dana tiap tahun dipakainya untuk cor rabat jalan, itu kan. Akhirnya kan dana sekian ratus juta, sekian miliar yang masuk ke desa, ya habis di urusan-urusan yang bagi kita tidak terlalu penting, gitu. Kita bisa membayangkan kalau ratusan miliar yang masuk ke desa itu diputar untuk sesuatu yang menghasilkan secara bisnis, produktif, ya pasti desa itu sudah mandiri secara ekonomi. Ya, dan kita berharap ke depan urusan-urusan membangun fisik itu tidak lagi menggunakan dana desa, tapi justru menggunakan dana hasil usaha desa sendiri, begitu. Jadi investasi dana desa itu dipakai untuk investasi, diputar di situ, hasil daripada usaha desa itu yang kemudian dipakai untuk operasional desa, dipakai untuk membangun fisik. Saya pikir sudah cukup lah 10 tahun ini dana desa turun sekian banyak ini dipakai untuk bangun-bangun fisik itu, saya pikir sudah cukup lah. Ke depan dana desa sekian banyak harus kemudian direorientasi gitu. Stop lah urusan fisik-fisik. Stop lah urusan fisik itu. Nah, ya kan, stop lah urusan. Fokus konsentrasi pada bisnis desa. Tapi bisnis yang memang harus betul-betul punya rencana bisnis yang baik, lalu disiplin penggunaan keuangan yang baik, SDM ya kontrol yang baik. Kalau tidak ya repot juga ini. Jadi jangan sampai ke depan masyarakat desa lebih percaya Koperasi Desa Merah Putih daripada pemerintah desa. Jadi kan gini, dengan keluarnya PMK 81 ini, memang ini memaksa desa untuk mau tidak mau harus berpikir ke arah sana. Ya. Bicara tentang BUMDes ini memang secara regulasi segala macam itu ada. Beta memang berhadapan dengan desa untuk BUMDes saja sekitar berapa 2019-2022 beta baru bisa restrukturisasi revitalisasi BUMDes di salah satu desa. Dari 10 tahun. Ya, itu memang kita coba mengikuti di dalam regulasi. Jadi penyertaan proses yang paling susah adalah kita mencari direktur. Kadang-kadang kan mengangkat petani masuk duduk di direktur. Ya, Prosesnya kan terbagi. jadi bisa lah ikan air laut dibawa ke ikan air ke kolam air tawar. Saat mencoba untuk menggunakan tim itu melakukan seleksi, lalu orang-orang yang lolos seleksi kemudian kita wawancara. Baru kita kasih pilihan ke pemerintah desa, karena direktur ini dia harus bisa bekerja sama dengan kepala desa. Apakah nama-nama yang ada itu didorong untuk dipilih dalam musyawarah atau kepala desa langsung tentukan? Kalau kepala desa tentukan, kita buat perkades tentang mekanisme tata cara pemilihan direktur BUMDes. Jadi kepala desa tentukan, ada salah satu desa kepala desa tentukan, karena didorong untuk masyarakat tentukan. Kapasitas masyarakat tidak sama di tempat lain. Mereka pasti lebih dorong mereka punya keluarga dan sebagainya. Itu jadi masalah ya. Dan selanjutnya direktur itu kemudian dia sendiri yang cari dia punya komposisi sekretaris,
badan pengurusnya. Pengajuan ke desa, dia harus membuat proposal bisnis, unit usaha apa, target penerimaan apa, disampaikan ke desa, dikaji dalam musyawarah sepakat, baru kita melontarkan anggaran sehingga terukur. Nah, banyak desa yang gagal ini karena apa? Tanpa proposal bisnis, dananya diberikan. Nah, orang-orang yang masuk direktur BUMDes ini selama ini kan tidak berurusan dengan hal seperti itu, kan hal baru. Akhirnya kebingungan bagaimana untuk mengelola anggaran. Maka banyak BUMDes yang gagal. Tapi kita coba mulai dengan hal yang baru. Ini kan sebenarnya case sama seperti undang-undang desa diberlakukan itu. Secara konsep undang-undang ini bagus, tetapi secara fakta lapangan orang belum siap untuk kemudian menerima kewenangan. Ya, bahkan sampai dengan sekarang itu kan masih keteteran. Sumber daya di desa itu belum cukup siap menerima kewenangan yang tiba-tiba datang dalam kapasitas yang sebegitu besar, mengelola anggaran dan perusahaan besar dengan disiplin administrasi yang tinggi. Itu akibatnya ya banyak orang yang kemudian masuk penjara bukan karena faktor dia tidak jujur dalam mengelola desa, tapi memang karena aspek administrasi itu menjadi kendala. Karena kesiapan orang. Nah, ke kasus ini saya pikir memang ini ada orientasi jangka panjang yang memang didorong oleh pemerintah pusat untuk kemudian menggerakkan desa lebih prioritas pada sektor ekonomi. Karena dengan adanya, dan ini kan di PMK ini kan juga ada hubungannya dengan bagaimana pemerintah desa memfokuskan perhatian pada koperasi desa merah putih itu sebagai bagian dari core bisnis di desa yang harus kemudian didorong semaksimal mungkin dengan tidak kemudian memunggungi yang namanya BUMDes. BUMDes tetap didorong menjadi mitra bisnisnya koperasi desa merah putih. Dengan begitu dalam jangka panjang koperasi desa merah putih yang merupakan punyanya masyarakat desa ini menghasilkan sesuatu dan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat desa. BUMDes yang menjadi core bisnisnya pemerintah desa bisa menjadi salah satu leading sektor ekonomi untuk kemudian memacu pendapatan desa gitu kan, untuk membiayai kebutuhan desa gitu. Sehingga memang kita juga berharap kemudian ke depan pemerintah pusat itu harus bikin pengantar penggunaan dana desa yang jelas gitu, terutama untuk pemanfaatan dana desa. Kalau bisa ya urusan infrastruktur dulu sih itu setelah zaman Sri Mulyani ya, belum Purbaya itu karena protes dari desa bahwa administrasi pertanggungjawaban itu banyak, itu Menteri Keuangan bikin sederhana LPG laporan pertanggungjawaban itu sebenarnya sudah ringkas kan waktu itu. Jadi gini, terkait dengan ini, kenapa kemudian banyak asosiasi kepala desa yang menggugat lahirnya TNK 81 ini? Jadi memang surat edaran bersama Menteri sudah terbit ini. Jadi surat edaran bersama sudah terbit ini. Tapi persoalannya adalah banyak desa yang melaporkan kegiatan Ermar di non Ermar. Itu yang kemudian edaran bersama itu kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah Karena sudah masuk di Siskedes. Iya, karena sudah direkap di atas sebagai kegiatan non Ermar. Bahkan ada ketahanan pangan desa yang masuk kategori kegiatan non Ermar karena saja. jadi tapi dampaknya karena dana itu tidak cair, efeknya ini mau bayar pakai apa? Contoh, nakes, honor nakes yang tidak masuk dalam, yang dilaporkan salah masuk dalam kegiatan non Ermar. Mereka sudah kerja harus dibayarkan. Ya sekarang tinggal tanggung jawab Kegiatan ketahanan pangan, ada yang sudah jalan. HOK masyarakatnya belum terbayar, tunggu tahap 2 tapi tidak cair. Tapi ketahanan pangannya dilaporkan sebagai. Woi, kalau itu tadi kalau kasus ke 500 juta Bapak, Makanya bayar pakai apa? Makanya penting untuk ada kebijakan di tingkat lokal antara pemerintah desa dengan bupati, harus ada kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Terlebih khususnya yang kegiatan Ermar yang dilaporkan sebagai non Ermar. Itu harus ada solusi. Karena kalau skema pembayaran sesuai dengan surat edaran bersama itu tidak terpenuhi, mau tidak mau
harus dianggarkan ke tahun anggaran berikutnya. Nah itu sumber dana tidak bisa ambil dari dana desa, harus dari PAD. Bisa tidak desa menghasilkan PAD untuk istilah menutupi titik kritis. Iya. Apa ya? Ada penjadian seperti itu. Jadi gitu. Jadi persoalan protes desa itu bukan karena apa namanya, saya melihat bukan karena menolak PMK 81, tetapi karena Secara timing, secara waktunya. ya toh. Akibat sebab dari Apalagi PMK ini keluar di bulan November, di dalam dia mengatur tentang batas pengajuan tahap 2 itu di tanggal 17 mundur. Tanggal 17 September. Kalau dikasih ruang desa bisa kejar, karena ada beberapa ini kan, karena banyak ada desa yang masih sibuk dengan, contoh Kabupaten Kupang kita masih sibuk dengan audit inspektorat, sehingga kegiatan untuk melengkapi dokumen pengajuan tahap 2 terhambat. Kemungkinan Kabupaten Kupang semua gagal tahap 2. Karena bisa ditelepon salah satu sibuk dengan ini audit. saya tidak sebut nama, cuman bingung soal itu. Soal dok itu sudah kerja tapi belum dibayarkan karena edaran menteri keluar itu. Sehingga pasti dapatkan ada solusi apa ini. Pasti dibayar. Poinnya bahwa pasti diskusi ini teman-teman akan ada kebijakan dari Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Desa, kan? 3 menteri ini yang paling bertanggung jawab terhadap Jadi di desa. segaris bawahi bahwa bukan desa tidak menolak, Bukan desa menolak, desa bukan menolak. Apa dukungan terhadap Kopdes kita lakukan, makanya sebagai salah satu syarat pencairan dana tahap 1. Hanya karena keluarnya PMK di akhir tahun menyerang itu kepercayaan modal sosial yang dibangun desa sekian lama dengan para pihak tidak bisa tereksekusi, dan juga terkait dengan PMK ini keluar di bulan November, dia mengatur batas pengajuan yang sampai dengan tanggal 17 September. Itu yang kemudian menimbulkan reaksi 17 September. Reaksi dari desa, apakah tidak ada alternatif lain selain tertuang dalam PMK? Seperti apa bentuk dari komitmen mereka ya? Ini kapal-kapal desa bisa bong handuk semua nih, mengundurkan diri semua nih. Bukan mau handuk, salah pakai handuk. Oke, bro. Siap. Kita akan lanjut lagi di rubrik yang lain ya, dengan narasumber yang akan sama dengan topik-topik yang berbeda. Tapi memang setelah ini saya cari lagi dari Koperasi Merah Putih. Ini sudah ada beberapa narasumber. Mungkin nanti kita padukan sama-sama diskusi. Ya. Thank you bro, sudah ada di teras Merah Putih. Siap. Sudah. Thank you bro. Selamat mengurus desa ya. Jangan lupa pesan seperti tadi. Ya. PAD Harus utama itu. Memang bisa bayar 500 juta tadi. Oke. Iya sih. Demikian diskusi kami dan selamat siang buat teman-teman.